walaupun ada kesempatan nyontek, tapi harusnya mereka tidak nyontek gitu loh. Kurang-kurangin lah, kayak misalkan nggak ngewaro atau nggak merhatiin bapak atau ibu dosen di kelasnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal. Nama aku Rifki Saifur Rahman. Aku Oriza. Aku Namira dari Akuntansi 2018. Dari jurusan Manajemen 2018. Jurusan Ekonomi Islam angkatan 2018. Aku dari Digital Unpad angkatan 2018. Nama Bapak Dr. Haji Sutisna, ya, dari Departemen Manajemen dan Bisnis. Saya nama Yuliati. Saya Sutian. Kenalkan, nama saya Ersa Triwahyuni. Saya dosen akuntansi, Departemen Akuntansi di Universitas Pajajaran. Bapak adalah dosen sejak tahun 1987. Mulai mengajar dari tahun 1987. Saya di Unpad dari tahun 2006. Di Unpad sudah dari Desember 2008. Jadi udah lumayan lah, udah berapa tahun ya? 13 tahunan lah gitu. Saat ini saya ambil 4 mata kuliah dan 21 SKS. Untuk semester ini aku ngambil 6 mata kuliah dan termasuk KKN. Setiap semester saya ngajar dari sekitar 4 sampai 6 kelas ya. Kalau semuanya Ibu ada 6 mata kuliah. Dari 1 minggu kalau untuk ngajar, saya kebetulan dijadwalkan 3 hari. Yaitu di hari Selasa ada 2 kelas, kemudian di hari Rabu 1 kelas dan hari Sabtu 1 kelas. Kalau untuk ngajar ya. Jadi boleh dikatakan dalam 1 pekan ini Bapak mengajar, ya boleh dikatakan kalau dibuat rata-rata per hari 1 mata kuliah lah. Jadi dari Senin sampai dengan hari Jumat, bahkan juga kadang-kadang ada hari Sabtunya. Karena untuk prodi S2 itu ada kuliah di hari Sabtu. Senin Selasanya nggak ada mata kuliah, tapi di Rabu itu ada total 3 mata kuliah, jadi penuh. Kamisnya 1 mata kuliah, Jumatnya 1 mata kuliah. Jadwal kuliahnya itu dari Senin sampai Sabtu ada kelas, tapi paling 1 hari cuma 1 sampai 2 doang. Selain jadi dosen, saya kebetulan aktif di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Itu asosiasi profesi di akuntan. Saat ini menjadi anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Ikatan Akuntan Indonesia. Saya itu juga ketua OIA sekarang, kepala OIA, Head of International Office. Teman-teman nih yang anak FEB sekalian promosi ya. International Office FEB Unpad itu ada di Gedung Pertamina, lantai dasar. Saya dipercaya sejak Februari tanggal 1 kemarin menjadi kepala OIA. Kalau tertarik exchange atau mau summer program, by the way summer program NUS sudah dibuka nih di Singapura ya. Jadi nanti saksikan aja di sosial media kita. Yang anak-anak internasional, yang anak IUP, kalau mau yang double degree boleh juga kontak-kontak Bu Ersa. Tugas pokoknya bukan hanya ngajar, tapi ada penelitian, kemudian pengajaran masyarakat. Nah, kebetulan saya selain aktivitas utama dosen juga diberikan tugas tambahan, yaitu sebagai ketua program studi. Untuk kesibukannya di semester ini, alhamdulillah diberikan rezeki sama Allah untuk mengemban amanah menjadi pengurus sekaligus penerima beasiswa Karya Salemba 4 Universitas Pajajaran, dan juga lagi coba untuk ngerintis bisnis di bidang pendidikan, bimbingan belajar dan privat, ASEDU Bandung. Mungkin boleh cek nanti di Instagram ya. Kesibukan aku yang lainnya itu, yang pertama aku jadi teaching assistant di SKA, jadi ngajar mata kuliah sistem akuntansi. Selain itu juga aku kuliah di semester ini tuh sambil magang juga.
Kalau pernah, ya pernah ya. Ibu rumah tangga selain mengajar, kadang-kadang kalau di rumah itu ya kesibukan rumah. Pernah telat masuk kelas, alasannya itu pernah karena koneksi internet emang lagi jelek, atau enggak emang akunya kesiangan bangun, atau akunya kelupaan kalau hari itu emang ada kelas. Kalau Bapak kan boleh dikatakan generasi yang sudah tua ya. Jadi sebelum pandemi sama sekali tidak paham, tidak kenal apa itu Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Sebelum pandemi taunya Google Meet, Google Zoom nggak pernah pakai. Karena sebelum pandemi udah pakai Google Classroom memang. Udah pakai Google Classroom. Mengajar e-learning, selain mengajar e-learning, platform yang Classroom, Google Classroom itu sudah ada pelatihannya, sudah sosialisasi, udah jauh sebelum pandemi. Kalau Google Classroom, kalau Zoom baru begitu ada pandemi ini, dengan platform Zoom baru saya menggunakan dengan Zoom. Di awal memang harus penyesuaian, tapi tidak lama karena berikutnya kan ternyata tidak sulit melakukan pembelajaran dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Ada plus minusnya kan ya, kalau offline gitu kan kuliah kadang-kadang dosen sudah hadir di kelas, mahasiswa berdatangan ya, tidak bareng gitu kan ya, dan juga kadang-kadang macet di jalan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau online ini ya kalau boleh dikatakan sebetulnya kan lebih praktis ya, lebih efisien. Tapi juga kadang-kadang ada mahasiswa yang mengeluh misalnya karena gangguan internet dan lain sebagainya. Jadi kendala ada saja gitu ya, tapi kalau secara keseluruhan itu bisa diatasi. Surprisingly sih Zoom itu very user friendly ya kalau saya lihat ya. Google Meet juga user friendly. Cuma kan Zoom itu punya beberapa kelebihan, memang dia lebih smooth gitu ya. Terus dan kayaknya banyak improvement ya. Waktu awal-awal kan sering bocor. Ingat nggak waktu Zoom itu kadang-kadang seminar tuh suka ada apalah gitu ya, kehack atau apa. Tapi kayaknya makin lama Zoom-nya juga makin bagus ya. Jadinya sekarang lebih aman gitu. Oh, nah ini yang menarik justru. Yang menarik, banyak juga ada yang offline ya, off cam, ada juga yang mau on cam. Tapi umumnya di awal mereka off cam semuanya. Ya ibu enggak lah, kadang-kadang kan mungkin apalagi di rumah ya, ibu memahami situasi kondisinya. Mungkin di rumah kadang-kadang mungkin mau ke belakang dulu. Kita positive thinking aja kalau ibu. Sebenarnya ya kalau dibandingkan dengan antara luring daring lah, sama lebih banyak pas daring ini. Kalau bagi dosen ya untuk pembelajaran, karena tadi kalau di daring kita pembelajaran offline itu kelihatan berlangsung berhadapan dengan mahasiswa, respon mahasiswa, reaksi mahasiswa ketika dia mengikuti pembelajaran dari dosen. Tapi kalau di sini ada sedikit kesulitan bagi dosen untuk melihat apakah si mahasiswa itu fokus betul memperhatikan kita atau dia di samping itu ada layar lain. Artis kita tidak tahu, sehingga betul-betul effort dari dosennya itu harus lebih ekstra lah. Karena online itu banyak yang off cam ya, kadang-kadang sampai satu semester saya kagak apal gitu wajahnya gitu, nggak lihat wajahnya gitu kan. Ya kalau misalnya matiin kamera alasannya karena kalau dosennya matiin kamera, saya ikut matiin kamera juga, dan juga teman-teman kalau matiin kamera ya. Ya sering matiin kamera di Zoom atau di Google Meet gara-gara sebenarnya ini tergantung kelasnya aja sih. Kalau misalnya wajib on kamera bakal on, tapi kalau misalnya nggak wajib tuh kadang off gitu. Tapi sering juga sih misalnya kalau lagi presentasi tuh pasti on cam gitu. Atau misalnya emang kelasnya tuh lagi interaktif banget, nah itu biasanya on cam juga gitu. Untuk ngerespon dosen sebenarnya nggak ada perbedaan ya antara offline maupun online, karena kalau dari aku pribadi tuh menanyakan ataupun berpendapat apabila memang muncul ide ataupun misalkan ada suatu yang tidak jelas atau materi yang tidak jelas disampaikan oleh dosen,
maka ya online maupun offline pasti akan bertanya ataupun akan menjawab lah gitu. Sering juga jawab pertanyaan-pertanyaan dosen dan juga ya kadang nanya-nanya sih tentang pelajaran. Kalau dari semester-semester sebelumnya itu hampir semua dosen itu ngasih tugas. Cuma kalau untuk semester ini belum kelihatan soalnya emang masih baru mulai juga kan semester 6. Untuk terkait tugas di semester ini ada 2 mata kuliah yang udah memberikan tugas yang lumayan cukup berat, dan memang tugas ini jangka panjang sampai dengan UTS nanti, harus dicicil ataupun harus dikerjakan mulai dari sekarang sih. Berat sih, lumayan soalnya kesibukannya kan gak cuma di kelas doang, tapi banyak kesibukan lainnya gitu. Tapi ya udah dijalanin aja karena pasti bisa terlewati sih tugas-tugas itu gitu. Terus banyak teman juga yang bisa support dan saling ngebantu. Jadi semuanya jadi nggak begitu berat. Ya kadang berat juga. Tugasnya ya tergantung mata kuliahnya masing-masing sih. Tapi sejauh ini ya saya bisa melalui itu semua. Yang mungkin bisa menjadi distraksi itu kalau ada meeting gitu ya, pas ada meeting misalnya rapat dekanat atau rapat direktorat gitu, rapatnya online juga gitu. Dan rapatnya juga penting gitu kan. Duh gimana ya gitu kan. Lagi ngajar gitu. Nah kadang-kadang teman-teman banyak yang laptopnya 2 gitu kan, laptopnya 2. Nah kalau saya tuh nggak bisa ya, kayak laptop 2 tuh jadi bingung gitu loh. Sebetulnya yang banyak distraksinya sih yang online ya. Lebih banyak distraksinya di online sih, karena ya kita pertama masalah sinyal, yang kedua mungkin lingkungan sekitar entah itu berisik atau sebagainya, jadi kita nggak fokus, beda sama offline. Distraksinya yaitu ya pertama lingkungannya kayak kurang kondusif, yang kedua itu sinyalnya ya kadang ya jelek, terus juga kadang kita kayak nggak fokus ngedengerin dosennya karena ya lagi di kamar kan suasananya kurang kondusif. Soalnya kalau misalnya pas offline itu kayak tahu kondisi teman-teman kelas yang lain tuh kayak gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya emang hawa-hawanya emang lagi pada ngantuk-ngantuk kiep-kiep gitu, jadi ikutan ke bawah ngantuk gitu. Cuman apalagi kalau misalnya duduknya itu misalnya di belakang-belakang dan dosennya jauh di depan, nggak bakal kedengeran, terus nggak kelihatan juga tulisannya. Nah kalau misalnya online itu tuh suaranya kan bisa pakai headset juga kan, jadi kayak lebih jelas dan bisa ya udah lihatnya ke layar yang di share screen aja gitu, jadi lebih fokus pas online kalau selama kelasnya ya. Bagaimana mahasiswa itu walaupun ada kesempatan nyontek, tapi harusnya mereka tidak nyontek gitu loh. Nah harusnya mereka itu ujian itu sebaik-baiknya dan malu lah, jangan sampai nyontek gitu loh. Maksud itu yang sebenarnya harapan saya gitu. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan nilai gitu ya, tapi mempermasalahkan saya udah ngerti apa belum nih. Kalau saya dapat A, saya udah ngerti, udah berhak belum dapat A sih gitu ya. Kalau seandainya saya nggak ngerti apa-apa sebenarnya, tapi kok dapat A ya? Saya protes sama Bu Ersa, Bu saya B aja deh misalnya gitu kan, atau saya C aja lah Bu biar ngulang gitu ya. Nggak pernah kejadian. Yang ada kan yang B misalnya pengen dapat A gitu ya, tapi nggak pernah yang dapat A pengen dapat B gitu kan. Sekali-kali Mbak ya ada yang gitu kayak gitu ya. Jadi kebalikan. Jadi kejujuran mahasiswa itu buat saya penting banget, karena kita juga ngajar juga jujur kok sama mahasiswa ya. Bapak memberi pesan begini, supaya segala sesuatu pun kan sebetulnya harus seimbang, ada keseimbangan. Jadi banyak sekali waktu yang kita gunakan untuk kegiatan online, tapi jangan lupa juga ya kegiatan berinteraksi dengan saudara, dengan tetangga, tapi juga dalam batas-batas yang memang bisa dibenarkan ya, sesuai protokol kesehatan begitu ya. Pesan dari aku untuk Bapak Ibu dosen, kalau misalnya ngasih tugas itu jangan dadakan banget sih. Jadi kalau misalnya tugas itu berat atau misalnya berupa proyek jangka panjang gitu, mungkin kalau misalnya berbentuk proyek itu angka lebih baiknya dikomunikasikan itu tuh di minggu-minggu awal perkuliahan. Jadi kita itu tahu gambaran besar proyeknya kayak apa dan juga waktu untuk mulai ngerjain itu kapan gitu.
Terus juga harapan dari aku mungkin kalau misalnya ngumpulin tugas atau misalnya ngumpulin laporan progres suatu project, itu ada feedback tertulisnya gitu. Jadi kita tahu apa yang udah benar atau misalnya apa yang salah. Jadi kedepannya kita tahu apa yang harus ditingkatin dan apa yang harus diperbaiki dari setiap tugas-tugasnya itu. Gitu sih kamu. Kurang-kurangin lah kayak misalkan nggak ngewaro atau nggak merhatiin bapak atau ibu dosen di kelasnya, juga sering-sering aktif gitu, tanya jawab, open kamera, ya sebagai bentuk penghargaan aja untuk dosen.